pagi, kami akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang data produksi dan penjualan pupuk dan non-pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Dan di sini kami ada dengan teman kami. Saya Apkacilta Gultom. Saya Dita Tania. Saya Alvina Yani Purba. Saya Fadelia. Saya Miranda. Kami akan mempresentasikan dengan yang pertama. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencakup kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat terbagi atas dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk non-organik. Penggunaan pupuk berlebih dapat menyebabkan keracunan bagi tanaman karena kandungan magnesium dan kalsium yang berlebihan dalam tanah membuat kondisi pH tanah menjadi terlalu basah. Kondisi ini bisa mengurangi atau menghilangkan beberapa unsur hara tersedia untuk tanaman dan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh. Selain itu, pupuk berfungsi sebagai sumber nutrisi tambahan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada tanaman dan juga memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen atau jerami, brankasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. B. Prospek usaha. Tujuan yang ingin dicapai dalam laporan ini: 1. Untuk menjelaskan pengelolaan dan pengembangan usaha pupuk organik instan siap tabur dan praktis agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di masyarakat. Yang kedua, untuk menjelaskan strategi pemasaran dan cara memperoleh keuntungan yang berkelanjutan pada usaha pupuk organik instan siap tabur dan praktis untuk menjelaskan dampak ekonomis yang timbul dengan adanya usaha pupuk organik instan siap tabur dan praktis. Pembahasan. A. Manfaat yang didapat dalam penyimpanan pupuk. Terdapat 6 cara penyimpanan terhadap pupuk, yaitu dengan cara yang pertama, hindari simpan di suhu rendah. Yang kedua, simpan pupuk di tempat teduh. Yang ketiga, perhatikan wadah pupuk. Yang keempat, jaga siklus udara. Yang kelima, jaga kerapatan pupuk. Dan yang keenam, jauhkan dari bibit. Adapun hal tersebut dilakukan pada 5 jenis pupuk: urea, ZA, ZK, dan SP36. Terjadi 2 pengamatan. Yang pertama, hampir semua pupuk tidak mengalami perubahan dari keadaan semula praktium kecuali pada KCl pada semua perlakuan dan ZA pada kondisi terbuka. Sedangkan kedua adalah perubahan secara keseluruhan mulai dari membabat, semi padat, dan mencair. Bahkan dalam kondisi tertutup sekalipun, Petridis akan tetap masuk dan membuat perubahan bentuk pada pupuk tersebut. Hal ini harus benar-benar diperhatikan agar udara tidak dapat masuk ke dalam pupuk. Maka dari itu penting untuk menggunakan alas agar tidak terjadi kontak langsung dengan lantai. Memberikan pupuk adalah salah satu proses dalam merawat dan menumbuhkan beragam macam tanaman. Pupuk sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman. Selain media tanam, air, paparan, cahaya sinar matahari, dan suhu. Oleh karena itu, pupuk yang diberi akan tersisa banyak jumlahnya, yang mana itu akan digunakan lagi di tanaman dan waktu pemberian berikutnya. B. Pengawasan dalam pemupukan dapat dilakukan dengan yang pertama, ketentuan pupuk bersubsidi. Kebijakan ini banyak dilakukan oleh petugas bagian ketahanan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia, Persero, dan 10 anak pengusahanya memproduksi pupuk urea, NPK, ZA, organik, dan SP36 yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan ekspor tersebut pupuk Indonesia didominasi negara-negara Asia seperti Filipina, Vietnam, Jepang, India, Thailand, Taiwan, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Tiongkok. Selain Asia, negara di benua lain seperti Australia, Amerika Serikat, Meksiko, Shell, Afrika Selatan, Kolombia, dan Mesir juga masih menjadi tujuan ekspor dengan permintaan yang cukup besar untuk produk urea. 2. Alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi. Kementerian Pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut jenisnya untuk masing-masing subsektor dan peraturan Menteri Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, maka masing-masing gubernur mengalokasikan pupuk untuk masing-masing kabupaten kota di wilayahnya. Dengan berdasarkan SK gubernur tersebut, pemerintah merancang sistem ini agar tidak terjadinya kebocoran pupuk bersubsidi yang keluar untuk petani sasakan. Adapun saluran distribusi pupuk bersubsidi yaitu
lini 1 hingga lini 4. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 garing Permentan garing SR 130 garing 12 garing 2011 sebagai berikut. Yang pertama, urea 5.100.000 ton. Yang kedua, SP36 1 juta. Yang ketiga, ZA 1 juta ton. Yang keempat, NPK 2.593.920 ton. Dan yang keempat, organik 835.000 ton. C. Manajemen pupuk. Terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk, yaitu 1. Tepat jenis. Tepat jenis yaitu pada saat pemupukan haruslah tepat dalam menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur urea jika tanaman kekurangan unsur N, SP36 jika tanaman kekurangan unsur P. Jika pupuk yang digunakan salah, tanaman yang kita pupuk tidak akan bagus. 2. Tepat cara. Tepat cara yaitu pada saat pemupukan, cara kita harus benar. Cara pemberian pupuk yang salah akan membuat pupuk terbuang sia-sia, ataupun tercuci oleh air dan terinfeksi sehingga tidak dapat diserap atau ditangkap langsung oleh tanaman. Untuk itu, cara pemupukan harus benar dan tepat sasaran. 3. Tepat dosis. Tepat dosis yaitu pada saat pemupukan, dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tepat dosis di sini dimaksudkan agar dosis yang kita berikan ke tanaman tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika pemberian pupuk sedikit, tanaman masih kekurangan unsur yang dibutuhkan. Terlalu banyak tentu tanaman akan overdosis dan bisa menjadi toksik. 4. Tepat waktu. Tepat waktu di sini yaitu pada saat pemberian pupuk yang baik dan benar, hendaknya disesuaikan kapan tanaman tersebut membutuhkan asupan lebih unsur hara atau pada waktu yang tepat. Hal ini agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. 5. Tepat tempat. Tepat tempat maksudnya pada saat pemupukan harus memperhatikan tempat atau lokasi tanaman sehingga dapat mengaplikasikan pemupukan secara tepat. Misal lokasi pemupukan berada pada ketinggian dan kecepatan angin besar, maka tidak disarankan menggunakan pupuk yang berbentuk cair dan disemprotkan. Pemupukan juga memperhatikan cara peletakan pupuk pada tanaman. Hal ini mempengaruhi hasil penyerapan tanaman akan asupan pupuk. Diperlukan informasi yang komprehensif untuk menyusun rencana kebutuhan pupuk dalam bentuk RBKK, yaitu sifat-sifat tanah, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, luas lahan dan pemiliknya, lokasi, komoditas yang diusahakan. D. Cara pemupukan. Secara garis besar terdapat 2 cara pemberian pupuk yang baik dan benar. 1. Pemupukan melalui akar tanaman. Pemupukan melalui akar tanaman bisa diartikan sebagai pemupukan yang diberikan kepada tanaman melalui akar. Caranya tentu sudah jelas, yakni mengisi tanah dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman budidaya tumbuh subur dan memberikan hasil memuaskan. Pada umumnya, pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan secara disebar atau broadcasting, ditempatkan di antara barisan dan ditempatkan dalam lubang, yaitu sebagai berikut. Tanaman ditanam pada jarak tanam yang rapat, baik teratur dalam barisan maupun tidak teratur dalam barisan. Yang kedua, tanaman mempunyai akar yang dangkal dan berada dekat dengan permukaan tanah. Yang ketiga, tanaman mempunyai kesuburan yang relatif baik. Yang keempat, pupuk yang dipakai cukup banyak atau dosis permukaan tinggi. Yang kelima, daya larut pupuk besar, karena bila daya larut yang rendah maka yang terserap tanaman sedikit. 2. Pemupukan melalui penyemprotan daun tanaman. Pemupukan dengan cara penyemprotan menggunakan pupuk dan dilarutkan dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung kepada daun dengan alat penyemprotan biasa atau head spray pada lahan yang luas dapat menggunakan pesawat terbang. Sebelum melakukan penyemprotan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, konsentrasi larutan pupuk yang dibuat harus sangat rendah atau mengikuti petunjuk dalam kemasan pupuk. Jangan berlebihan, lebih baik kurang daripada berlebihan. Kalau konsentrasi lebih rendah dari anjuran, maka untuk mengimbanginya, frekuensi pemupukan bisa diperbanyak. Misalnya dianjurkan 10 hari, bisa dipercepat jadi seminggu sekali. 2. Pupuk daun disemprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah karena mulut daun umumnya menghadap ke bawah atau bagian punggung daun pupuk. Hendaknya disemprotkan ketika matahari tidak sedang terik-teriknya. Paling ideal dilakukan sore atau pagi hari, persis ketika matahari belum begitu menyengat. Kalau dipaksakan juga menyemprot ketika panas, pupuk daun itu banyak menguap daripada diserap daun.
3. Penyemprotan pupuk daun jangan dilaksanakan menjelang musim hujan karena berisiko pupuk daun akan habis tercuci oleh air hujan, terlebih lagi pada saat hujan seperti itu mata sedang menutup. Bisakanlah untuk membaca keterangan yang ada pada kemasan pupuk. Kesimpulannya, pupuk merupakan bahan dasar untuk membuat tanaman menjadi subur. Pupuk juga berfungsi sebagai nutrisi bagi tumbuhan dan memperbaiki struktur tanah. Penggunaan pupuk berlebih dapat menyebabkan keracunan bagi tanaman. Pemberian media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan. Demikian dari presentasi kami, terima kasih.